Alhamdulillahirabbil alamin. Nabi Muhammad ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du. Yang saya hormati pada Bapak Pengawas Supriyadi SPD MPD, yang saya hormati pada Bapak Ibu Guru SDN 2 Bulan itu. Marilah kita pertama-tama mengucapkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat hidayah kepada kita sekalian sehingga kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan masih bisa melaksanakan tugas kita sebagai pendidik dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita selalu limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, dan pada Bapak Pengawas dan Bapak Ibu Dewan Guru SDN 2 Bulan yang saya hormati. Kita sudah melaksanakan observasi kelas yaitu pada bulan Maret. Observasi kelas itu Bapak Ibu bukan untuk mencari kesalahan atau kelemahan Bapak Ibu Guru, melainkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang ada di kelas. Jadi tujuan observasi tersebut adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas Bapak Ibu masing-masing. Jangan kita beranggapan bahwa observasi ini nanti mendapat nilai jelek, tidak Bapak Ibu. Jadi sesuai dengan tujuannya tadi. Dari observasi tersebut Bapak Ibu, banyak yang saya temukan, yaitu kekurangan-kekurangan. Dari kekurangan-kekurangan itu Bapak Ibu bisa menindaklanjuti atau ada tindak lanjut dari kekurangan-kekurangan apa yang saya sampaikan dari hasil observasi tersebut. Terus ada refleksi untuk Bapak Ibu untuk kedepannya supaya kualitas pembelajaran tersebut akan lebih baik dan meningkat. Bapak Ibu yang saya hormati, karena apa Bapak Ibu? Pembelajaran di kelas ini ada hubungannya dengan rapot pendidikan kita. Karena sebelum merumuskan ke pembelajaran atau perencanaan pembelajaran Bapak Ibu, kita harus melihat rapot pendidikan terlebih dahulu. Jadi Bapak Ibu, dalam merumuskan program pembelajaran ini, jangan sampai ketinggalan dengan melihat raport pendidikan kita. Karena dalam merumuskan pembelajaran, kita harus mengacu kepada raport pendidikan. Karena dalam observasi penilaian kerja kepala sekolah yang dinilai oleh pengawas di PMM, ternyata yang muncul itu adalah memandu perencanaan pembelajaran. Jadi indikatornya adalah memandu perencanaan pembelajaran. Keberhasilannya indikator adalah tingkat upaya memandu pertemuan perencanaan program dan anggaran sekolah berbasis data yang berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran. Jadi Bapak Ibu, di dalam memandu pertemuan perencanaan program tersebut yang ada anggarannya, nanti kita larinya ke atas. Karena yang dilihat adalah rapot pendidikan.
Apa itu perencanaan pembelajaran? Itu proses menentukan tujuan, materi, metode, dan evaluasi yang akan digunakan dalam kegiatan pembelajaran mengajar. Jadi sebelum mengajar, kita harus merencanakan dulu pembelajarannya. Ini ada beberapa faktor pendorong keberhasilan pembelajaran, yaitu memotivasi pengalaman belajar yang relevan, pendekatan pengajaran yang sesuai, dukungan sosial keterlibatan siswa, umpan balik yang konstruktif, tujuan pembelajaran yang jelas dan fleksibel, dan pendekatan. Jadi terus faktor penghambat pembelajaran, nah ini yang menghambat, yang perlu dihindari, kurangnya motivasi atau minat, seperti gangguan lingkungan, tantangan pribadi, pendekatan pengajaran yang tidak sesuai, kurangnya dukungan sosial, penilaian yang tidak mendukung, ketidakjelasan tujuan pembelajaran, kurangnya sumber daya. Jadi dua inilah yang sampean harus betul-betul dilaksanakan apabila ingin pembelajarannya itu lebih baik dan meningkat, Bapak Ibu. Nah, sekarang tadi saya sudah menyinggung masalah rapot pendidikan. Jadi merencanakan program pembelajaran ini acuannya adalah rapot pendidikan, Bapak. Itu dengan melihat rapot pendidikan kita yang ada di SDN 2 Beneran Kidul, yaitu dengan salah satu perencanaan berbasis data. Apa sih perencanaan berbasis data itu? Perencanaan berbasis data adalah proses pengambilan keputusan yang didasarkan pada analis data yang akurat dan relevan. Jadi Bapak Ibu, kita lihat di rapot pendidikan kita itu, ya, di situ sampean atau kita harus melihat data tersebut, karena data di rapot pendidikan itu sangat relevan. Nah, bagaimana caranya Bapak Ibu? Kita buka rapot pendidikan dulu, kita analisis, ya, terus kita refleksi, terus kita benahi. Apa yang dibenahi, yang kurang. Jadi Bapak Ibu, kita melihat rapot pendidikan, nah, kita masuk ke rekomendasi keseluruhan. Ini adalah rapot pendidikan SDN 2 Beneran Kidul, rekomendasi keseluruhan. Inilah yang sebenarnya harus dibenahi. Ada beberapa indikator yang harus dibenahi. Nah, ini banyak sekali. Scroll ke atas. Ini Bapak Ibu. Jadi ada ada 52 yang harus dibenahi di rapot pendidikan kita. Tapi kita lebih dimudahkan, yaitu dengan melihat di rekom prioritas. Di rekom prioritas ini, rekom prioritas Bapak Ibu, di rekom prioritas ini ada 12 indikator yang perlu dibenahi. Tapi di sini kok hijau semua, kok baik semua? Apakah perlu diperbaiki? Walaupun hijau semua, tidak ada yang kuning, tidak ada yang merah, perlu ada perbaikan. Yaitu
yang diprioritaskan itulah yang harus dibenahi. Bapak Ibu yang saya hormati, inilah hasil satuan pendidikan kita atau nilai pendidikan kita pada saat ini, yaitu tahun 2024. Nilainya cukup bagus, yaitu tidak ada yang merah dan kuning, semuanya adalah hijau. Tetapi Bapak Ibu, kita lihat yang di indikator ini hijau semua, tapi belum tentu yang capaiannya itu di subindikatornya pasti masih ada yang kuning atau merah. Itulah yang harus diperbaiki. Mungkin Bapak Ibu ada yang tanya, apa sih rapat pendidikan itu? Rapat pendidikan adalah platform yang menyediakan hasil data evaluasi di sekolah sebagai acuan dari rapot pendidikan yang sebelumnya atau sebagai penyempurna. Setelah kita lihat bahwa capaian kita adalah hijau semua, Bapak Ibu, ini adalah berkat atau hasil kerja keras dari Ibu Rima sebagai guru kelas 5. Nanti Ibu Rima bisa mempresentasikan bagaimana sih caranya supaya seperti ini dan jangan sampai turun, ya. Proses pembelajarannya bagaimana, perencanaan pembelajarannya bagaimana, programnya itu bagaimana. Untuk itu Bu Rima untuk menyampaikan, mempresentasikan cara mengajar yang lebih baik atau cara mendidik yang lebih baik agar menjadi referensi dari teman-teman kita. Monggo Bu Rima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan alhamdulillah atas hasil rapor pendidikan pada tahun ini yang mengalami kenaikan dari tahun lalu, yaitu tahun 2023. Setelah saya melihat rapor pendidikan pada tahun 2023, di mana nilainya masih sangat kurang, ya, apalagi dalam subindikator kompetensi membaca teks sastra dan kompetensi membaca teks informasi. Karena memang saya akui dulu pada tahun 2023 saya sebagai pengajar kurang mengajak bersama anak-anak untuk literasi dan memanfaatkan teknologi seperti Google Meet ataupun Zoom Meeting, ya, akhirnya literasinya kurang. Dan pada tahun ini strategi yang saya persiapkan untuk KMBK, yang pastinya saya harus bisa atau saya harus mampu menguasai teknologi yang canggih ini, seperti bagaimana caranya menggunakan Google Meet, bagaimana cara menggunakan Zoom Meeting, supaya anak-anak lebih bisa saya bersama anak-anak bisa berdiskusi tentang soal-soal yang menyangkut AMBK. Seperti materi-materinya saya kirim melalui Google Meet, nanti dibahas bersama-sama mengenai literasi. Di situ kan pasti banyak sekali bacaan-bacaan panjang yang akhirnya
menghasilkan hasil rapor pendidikan yang lebih baik dari tahun lalu. Ya, mungkin itu strategi yang bisa saya sampaikan pada anak-anak untuk hasil hari ini. Terima kasih. Itulah Bapak Ibu penyampaian dari guru kelas 5 yaitu Bu Rima. Apa yang disampaikan Bu Rima tadi itu ada benarnya, yaitu mengarah kepada rapot pendidikan terlebih dahulu. Kita lihat dulu rapot pendidikannya. Misalnya yang dicontohkan Bu Rima tadi, sambil buka di scroll dulu ke atas. Nah, ini pelajari akar masalah. Sampai klik. Indikatornya adalah kemampuan literasi. Di sini ada subindikator. Ini yang dicontohkan Bu Rima tadi. Jadi Bu Rima tadi mengambil subindikator yang kurang, nilainya kurang. Jadi inilah yang diambil oleh Bu Rima tadi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran tadi. Jadi ini yang dilihat, yaitu kompetensi membaca teks sastra. Ini nilainya 60. Ini adalah kan lebih kecil dari ini, dari kompetensi membaca teks informasi. Ini nilainya lebih tinggi. Jadi nanti ini yang dibenahi Bapak Ibu. Nanti ini menjadi prioritas yang dibenahi. Contoh lagi kita lihat di misalnya di numerasi. Di indikator kemampuan numerasi, subindikatornya ini banyak. Ada 4 subindikator yang perlu diperbaiki. Ini sudah ada di rekomendasi. Maka ini semua yang perlu diperbaiki. Oleh karena itu, Bapak Ibu untuk merencanakan pembelajaran harus melihat ini dulu subindikatornya. Ini yang kita lihat. Nah, nanti pembelajaran itu mengarah kemana sih? Apakah pembelajaran matematika, misalnya ini kompetensi pada domain aljabar ini kurang nilainya? Ya ini yang dilihat. Jadi inilah yang untuk acuan pembelajaran supaya rapot pendidikan kita lebih baik dari tahun ini, baik tahun depan supaya lebih baik. Terima kasih. Jelas ya? Jadi intinya sebelum mengajar, membuat program atau perencanaan pembelajaran dilihat dulu Bapak Ibu subindikatornya. Misalnya tadi materi matematika, ya kita lihat dulu nih, oh matematika yang kurang ini. Jadi nanti pembelajarannya mengarah ke 4 subindikator tersebut. Itu maksudnya Bu Rima seperti itu. Nah, bagaimana Bapak Ibu, sudah jelas? Jelas. Selanjutnya Bapak Ibu, apakah ini nanti bisa dianggarkan semua? Kita lihat di rekomendasi. Coba lihat dulu. Ini rapat pendidikan. Rapat pendidikan yang mana? Masuk ke lembar masuk prioritas ini.
rekomendasi prioritas. Tadi Bapak Ibu, di rekomendasi prioritas ini yang perlu kita perbaiki. Apabila kita memerlukan anggaran, ya kita anggarkan. Apabila di PMM yang tidak perlu dianggarkan, Bapak Ibu. Setelah kita tahu rekomendasi prioritas, sebenarnya mengerjakan atau benahi, inspirasi benahi itu di dashboard juga bisa, Bapak. Tapi kalau di dashboard itu lebih sulit. Enaknya yaitu melihat rekomendasi prioritas ini untuk mengerjakan, untuk membenahi raport pendidikan kita. Setelah kita melihat rekomendasi prioritas ini, Bapak Ibu, kita masuk ke lembar kerja, yaitu rencana kerja tahunan yang dilakukan oleh kepala sekolah. Inilah contoh lembar kerja kita yang dicontohkan oleh Menteri Pendidikan kita. Kita tinggal melihat mana sih yang perlu diperbaiki. Kalau melihat data ini, jadi semua ini yang harus diperbaiki. Walaupun tadi saya sudah jelaskan di atas, tidak nilainya itu, hasilnya itu hijau semua, tapi dipilih saja. Mungkin 3 dari prioritas ini yang dipilih yang terendah, itu dibuat atau direncanakan dan diarkaskan. Contoh lembar kerja ini kemarin, Bapak Ibu, contoh lembar kerja yang kita buat di SDN 2 bulan itu. Saya ambil yaitu di karakter. Ini kurang di karakter itu karena kurang. Di sini ada kegiatan benahi. Jadi saya mengambil di karakter yang kurang nilainya itu, di rekomendasi itu nilainya terendah, maka saya ambil contoh di karakter. Kegiatan benahi dari rencana kerja tahunan atau RKT yang membutuhkan biaya. 1. Peningkatan kompetensi kritika dan kebijakan yang mendukung sikap bernalar kritis. Ini tinggal kita melihat di lembar kerja RKT. Kita hanya copy paste saja. Juga ini mengambil di RKT. Jadi Bapak Ibu, inilah yang perlu dianggarkan untuk tahun depan. Uraian kegiatan atas, ini contohnya honorarium, narasumber. Di sini narasumbernya siapa, mendatangkan dari mana? Ini yang perlu kita anggarkan. Honorarium jasa tenaga ahli, misalnya apa ini? Honorarium jasa tenaga ahli tari di April Desember, ATK Agustus, cetak laporan visi misi RKJM RKT Juli. Lalu memelihara perpustakaan sekolah, pengadaan laptop. Ini yang perlu kita anggarkan ke dalam 1 tahun. Sekarang apakah honorarium atau narasumber misalnya tutor, apakah bisa dianggarkan? Kalau itu merupakan kegiatan, saya kira bisa dianggarkan.
Contohnya seperti kemarin mungkin waktu mendatangkan tutor atau narasumber dari Kak Eko, yaitu mengenai komunitas belajar, saya kira itu juga bisa dianggarkan, karena itu juga memerlukan biaya. Kegiatan yang memerlukan biaya ya mestinya harus bisa dianggarkan. Itu Bapak Ibu. Demikian Bapak Ibu penjelasan dari saya. Mungkin ada Bapak Ibu yang tanya jawab. Ada yang bertanya, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa yang saya tanyakan Pak mengenai penjabaran dan penjelasan Bapak dalam mengatasi mutu rapor pendidikan yang memadai untuk memberkan kita Pak. Ada dua pertanyaan yang kami utarakan. Yang pertama, dari mana dasar rapor pendidikan itu? Dan yang kedua, apa saja tantangan dalam menggunakan rapor pendidikan itu? Mohon arahan dan petunjuk Bapak. Hanya dua itu Pak. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Agus atas pertanyaannya yang baik sekali. Yang pertama yang ditanyakan Pak Agus adalah dasar atau sumber data pendidikan itu dari mana. Bapak Ibu ketahui bahwa sumber data rapot pendidikan itu adalah berasal dari, pertama adalah ANBK yang diutarakan oleh Bu Rima tadi. Ini hasil dari asesmen. Yang kedua itu dapat dari Dapodik. Yang ketiga dari SIM PKB juga bisa itu. Yang selanjutnya dari survei guru. Itu dasar dari rapot pendidikan kita. Oleh karena itu, makanya saya mengimbau kepada Bapak Ibu guru, ya, kalau ada survei lingkungan, survei apapun, ya dilaksanakan. Mungkin itu ada hubungannya dengan rapot pendidikan kita, baik lingkungan hidup maupun survei guru, survei apapun, tolong diisi. Gimana Bapak Ibu, sudah dimengerti? Mungkin ada lagi dari Bapak Ibu. Ini sifatnya diskusi Bapak Ibu. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait yang sudah dipaparkan oleh Bapak Kepala terkait dengan platform rapor pendidikan, saya ingin tanya, siapa-siapa saja yang dapat mengakses? Terima kasih. Itu saja yang saya tanyakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Pur. Mungkin ada teman kita yang bisa menjawab. Jadi pertanyaan Bu Pur, siapa saja yang dapat mengakses rapor pendidikan tersebut? Mungkin ada? Bapak Ibu perlu diketahui bahwa rapot pendidikan itu dulu hanya bisa diakses oleh kepala sekolah dan operator. Tapi dengan kemajuan teknologi sekarang ini, rapot pendidikan bisa diakses oleh semua guru, tetapi yang mempunyai belajar
ID. Jadi akunnya itu mempunyai belajar ID. Jadi semua guru itu bisa mengakses rapot pendidikan. Itu gunanya apa? Untuk memudahkan Bapak Ibu pembelajarannya. Itu loh Bapak Ibu. Jadi dibuka rapot pendidikannya itu. Jadi sebagai acuan untuk pembelajarannya. Oke, ada lagi Bapak Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan terkait dengan RKAS. Ini ada yang saya bingungkan karena seperti ini. Untuk anggaran di RKAS itu sudah dianggarkan jauh-jauh hari di tahun 2023. Jadi sementara rapot pendidikan baru muncul hasilnya di tahun 2024. Jadi anggaran yang sudah dianggarkan itu berbeda dengan anggaran sesuai dengan rapot pendidikan. Pertanyaan saya, untuk anggaran yang sudah dianggarkan untuk tahun 2024 ini, apakah harus dirubah dan disesuaikan dengan hasil rapot pendidikan, atau hasil rapot pendidikan ini digunakan untuk anggaran tahun depan atau anggaran tahun 2025? Terima kasih kepada Bu Nokti sebagai operator sekolah. Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Jadi pertanyaannya, apakah anggarannya rapot pendidikan itu bisa dianggarkan tahun ini atau tahun depan? Itu intinya Bu. Karena rapot pendidikan itu baru muncul di bulan Maret kalau tidak salah, itu baru bisa diakses. Maka untuk rapot pendidikan ini, yang ada di rapot pendidikan ini bisa dianggarkan di tahun depan. Seperti tahun kemarin itu di tahun 2023 pembenahannya itu dianggarkan di tahun 2024. Kalau mengacu rapot pendidikan ini berarti kita menganggarkan di tahun 2025. Itu informasi yang saya peroleh. Terima kasih. Mungkin ada yang lain, silakan. Cukup. Ya, terima kasih kalau cukup, Bapak Ibu. Dari paparan saya tadi mengenai rapor pendidikan, pembelajaran, kita harus menindaklanjuti. Jangan dibiarkan setelah ada uraian tadi yang saya jelaskan, sampean diam saja. Ya, tidak boleh, harus ditindaklanjuti. Seperti perencanaan pembelajaran, ya, kita melihat di rapot pendidikan. Tolong dibuka itu Bapak Ibu, supaya rapot pendidikan kita kedepannya lebih bagus lagi. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah menyimak dan melihat dan memperhatikan dari observasi kali ini. Saya akhiri, taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.